Padahal dari penampilan itu kayak orang Cina yang banyak duit. Tadi dia dibelanjain baju, celana, terus dia kita ngomongin tuh dia nggak mau dengar, Miss. Masih teleponan sama temannya berdua itu. Dia baru pulang, Miss. Hah? Pulang. Baru pulang? Baru pulang. Ini anak mana? Dok. Dok! Iya, Miss. Nah, karena ini udah boarding house ini kalau bahasa Mandarin, Nek. Aku itu orang Indonesia. Kamu sombong banget ngomong sama saya pakai bahasa Mandarin. Jika kamu dari awal minta maaf sama saya masih oke. Nggak ada sopannya, nggak ngajeni wong we. Kue gorong sugih, Dok. Ini seberapa bobrok sekali. Hah? Uang orang, SIM card orang, itu hak milik pribadi orang diambilin karena dia lebih senior di sana. Nggak bisa kau urus. Ini. Pada saat nge-live itu dia mengakui bahwasannya dia itu adalah pemilik dari boarding house. Sebagaimana kalaupun misalnya kamu melakukan kesalahan dalam boarding house itu, dia hanya boleh mengeluarkan kamu dari boarding house. Hanya boleh itu. Ataupun kalau kamu melakukan tindakan-tindakan yang ada unsur pidana yang memasukkan orang ke dalam rumah tanpa izin, ini kan ada unsur pidana juga nih. Dia hanya bisa melaporkan ke pokok polisian setempat. Dia tidak memiliki hak sama sekali mengulangi kamu. Kamu tahu nggak masalahnya? Ya, jadi buat teman-teman juga ini hal yang sama. Pemilik boarding house tidak boleh memulangkan orang semena-mena. Kamu pada saat kejadian nih, dia langsung memutuskan mau memulangkan kamu. Iya. Dan benar dia melakukan itu. Iya, benar. Dia sendiri atau anaknya si Thomas? Dia sendiri. Dia sendiri. Alasan dia ini memulangkan kamu karena kamu menyalahi peraturan dari boarding house. Iya. Yang saya anggap tidak semestinya pemilik dari boarding house bisa memulangkan PMI. Yang bisa memulangkan kamu itu adalah majikan kamu. Iya. Majikan yang sudah kamu kontrak. Dan setiap pemutusan atau yang namanya interminate di Hong Kong ini unik. Ada yang namanya break contract, ada namanya interminate, ada namanya notice. Dan ini beda-beda. Kalau kamu yang memutuskan itu namanya break contract. Nah, kalau misalnya kamu yang dipulangkan ini namanya interminate. Jadi ya kalau yang notice ini berarti ada kesepakatan sebelumnya untuk kapan memutuskan kontrak. Oh, iya. Nah, kamu ada dijelaskan Kak, kamu dipulangkan Thomas ini dalam keadaan apa? Ada kontrak? Nggak ada penjelasan apapun. Nggak ada sama Nggak sekali. ada, Langsung nggak ke bandara langsung. Ya, malam itu langsung saya disuruh ke bandara. Dikasih tiket sama dia. Saya tidur di sana sampai jam 2 siang. Jadi sempat itu di bandara. Benar. Saya dijaga oleh 2 orang. Si dua sempuni itu ya. Diawasi. Nah, saya mau nanya nih, pada saat kamu keluar dengan Bibi dan teman kamu itu apa sih yang kamu bawa? Apa yang kamu beli? Katanya kamu ada beli baju dari Zara apa segala macam. Itu bener nggak? Katanya kamu dibeli baju yang seksi, mohon maaf nih ya, seksi dan lain sebagainya. Apakah benar ini? Beli bajunya bagus-bagus yang harga mahal itu loh, Miss. Masa baru kerja sekali? Yara, yang baju Yara itu aku kan tahu itu baju mahal-mahal, bikin status tadi. Sudah beli baju, baru nyampe sehari 2 hari sudah beli baju. Baju baru berapa tebal gitu banyak tahu, baju saksi-saksi itu. Tidak. Masih ada nggak bentuk bajunya itu? Masih. Bisa saya lihat? Bisa. Bisa ya? Coba saya lihat ya. Iya, kok. Apa kamu lihat saya yang pakai sekarang ini kok? Bukan. Yang dibeli. Ini juga ya dibeli. Sama yang ini. Oh, berarti baju ini yang dibeli. Ada lagi yang lain celana. Ada celana. Boleh saya lihat? Boleh kok. Jadi inilah baju-baju yang dikatakan Seksi. seksoi sama orang. Apakah benar ini merek Zara? Ini tetangga pada tahu loh masalah merek-merek ini. Kayaknya bukan Zara deh, ini baju biasa. Ini Zara. Ini Yangquang. Bukan Zara, ini Yangquang namanya. Ini dan gak mungkin lah saudara dia mau membelikan baju-baju yang seksoi ya. Dan yang lain nggak ada. Yang Cuma ini tok udah celana baju. Celana dan baju kamu juga dibeliin sama dia. Yang bagian dalam lah ya, bukan Enggak, sweater ini ya. tok. Ini Sweater bagian dalam iya. ya, Ini bukan. baju, sweater sama ini ya. Berarti nggak benar dong ada Zara. Zara dari mana? Nah, ini Sengkuni memang betul-betul menambah-nambahkan. Heran sekali ya. Kamu sendiri juga aneh ya alasan kamu dipulangin ya. Nah iya itu. Nah, dia selalu menegaskan bukan sih, menguar-nguar deh lebih cocoknya. Saya mulangin dia karena dia ini menyalahi aturan pada boarding house. Siapa yang memulangkan Lina? Karena saya sebagai pemilik boarding house.
apakah pemilik boarding house berhak untuk memulangkan DKI? Berhak atau tidak itu tempat saya. Berhak atau tidak, pertanyaan saya. Itu tempat saya berhak melakukan itu. Berhak mengeluarkan dia, tapi tidak berhak untuk memulangkan dia. Itu agennya, saya sudah pamitan sama yang punya agent. Anak saya kebetulan ada di Indonesia. Kamu jangan berkemana-mana. Saya ini pertanyaan Kan saya singkat. kamu nanya, saya tidak berhak tapi saya mengeluarkan minta izin sama agent. Kamu sebagai pemilik boarding house, apakah berhak memulangkan DKI? Saya tidak berhak, yang beliin tiket juga yang punya agent bukan saya. Itu tempat saya berhak melakukan itu. Saya tidak berhak, yang beliin tiket juga yang punya agent bukan saya. Bentar, pause dulu. Boarding house ya rumah kamu, peraturan rumah kamu. Tapi peraturan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan di Hong Kong untuk jangkauan luas, haknya kamu sebagai PMI itu menurut saya belum sepenuhnya diberikan. Semua barang yang kamu bawa pulang dari Hong Kong ini, ada kamu bawa pulang semua? Ada sebagian yang tidak. Berarti masih ada barang ketinggalan di sana? Masih ada. Barang apa sih? SIM card, SIM card? uang. SIM card itu berapa biji? 3. 3. Itu siap nomor mana? Itu yang saya pakai di Indonesia 1 yang saya bawa, terus Nama yang di Indonesia? sana 2. Nama Indonesia itu atas nama kamu? Iya. Bisa kamu buat laporan di sini loh. Bagaimana bisa 3 SIM card ini tangan dia? Apakah kamu yang memberikan atau bagaimana? Kan disuruh ini diambilin sama yang teman yang 2 itu. Jadi keinginan kamu sekarang bagaimana? Ya hancur aku keinginan aku. Ke Hong Kong lagi mau nggak? Ya enggak sih. Nah, ada rasa takut kan? Iya, di sana kan kita kan nggak tahu ya kok netizennya si ini kan banyak gitu ya kok. Takut ricu Takutnya gitu ya? ricunya ke aku juga, bahayanya ke aku gitu loh. Dicas nanti di ini di sini dia kan apa-apain. Kita kan nggak tahu kok. Ya, takutnya di jalan diributin ya. Benar kok. Aku mikirnya ke situ kok. Kalau mau balik aku ya mau gitu loh. Tapi kan mikir dampaknya di situ seperti apa? Ya juga. Ke fisik saya, Pinter juga dia ke ternyata. ini Lu saya. pinter kok. juga, tapi kenapa kamu mau aja dipulangin gitu aja? Nah kan saya nggak tahu kok peraturan di sana seperti apa. Nggak dijelasin sama Nggak sekali. ada kok. Udah pulang ya pulang karena kan saya tahu kalau memang Hongkong itu memang ketat kok. Sikit-sikit interminute kan. Ya, Iya. Saya sadar diri mungkin salahnya saya. Kamu merasa saat itu kamu salah. Sebenarnya menurut saya sih nggak ada salah sih. Nah iya. Iya. Iya, maksudnya Dan dia kan juga di nggak sana punya hak juga untuk dipojok-pojokin, dipojok-pojokin ke sana kan. Jadi menurut saya kamu rugi banyak loh, Lin. Dari rugi waktu di PT 8 bulan. Iya kok. Pak. Kamu juga udah sampai di Hong Kong dipulangin tanpa diberikan, kalau memang betul interminate, nggak diberikan kompensasi gaji 1 bulan 100 dolar Hong Kong untuk transportasi, kerugian mental, kerugian masa depan kamu, keinginan kamu yang ingin berangkat lagi ke Hong Kong karena ricuhnya kejadian ini menyebabkan kamu jadi ada sedikit takut untuk kembali ke Hong Kong. Bahkan tidak sebagai PMI pun kamu juga sedikit takut. Benar kok. Oke. Dan bagaimana tanggung jawab kamu Yuni terkait ini?